yang Tuhannya berfirman pada hari ini. Dari kata itu saja Roh Kudus beri saya pewahyuan. Saya bersyukur. Saya ketemu ustadz, saya ketemu pendeta Buddha, bisa ngomong. Saya bukan menyinggung, saya cuma cerita. Ternyata di kitab suci agama apa saja tidak ada kata waktu present tense. Wah, buat saya itu kuat sekali membaca ayat firman Tuhan yang bunyinya pada hari ini, dan mereka bacanya 60 tahun yang lalu. Bunyinya apa? Yang betul 60 tahun yang lalu juga ada ini. Kalau nanti cucu-cucu kita baca Alkitab lagi 40 tahun kemudian, dia bunyinya apa? Tetap pada hari ini. Apa artinya? Dua kata, relevan dan up to date. Tulis itu karena pada hari ini itu present tense. Satu-satunya Tuhan yang tidak terbatas dengan waktunya Bapa di surga. Maka itu kitab suci kita bukan kitab sejarah saja, tapi itu kitab kehidupan yang bisa dipakai zaman kapanpun. Amin. Itu hebatnya. Dan saya bersyukur diberi kemampuan Roh Kudus untuk mengajarkan firman tanpa Alkitab, tanpa nama gereja, tanpa agama, dan tanpa Tuhan. Dan orang menerima. Contoh kecil lagi supaya saudara makin tertarik dengan Alkitab ini. Luar biasa. Satu-satunya buku, jadi nggak ada dua, yang menulis tentang hidup sehat, itu cuma Alkitab. Musa adalah orang pertama di dunia. Apa yang boleh dimakan oleh manusia dan apa yang tidak boleh dimakan. Tahun 80-an saudara di Amerika keluar buku yang bukan ditulis oleh orang Kristen. Judulnya The Genesis Diet. Hidup sehat cara kitab Kejadian. Yang nulis bukan orang Kristen. Dia menemukan di pasal 1. Ketika Papa berfirman. Papa kita menyatakan lewat Kejadian pasal 1. Jadi nggak urusan agama. Kenapa Papa melarang untuk makan binatang laut yang tidak bersisik atau yang kulitnya keras seperti kerang-kerangan, kepiting, udang? Kenapa? Papa ciptakan mereka itu sebagai vacuum cleaner. Tahu kata vacuum cleaner? Jadi laut itu kotor karena limbah manusia segala macam. Nah, binatang-binatang itu diciptakan untuk membersihkan laut. Jadi makanan kerang, kepiting, cumi, udang sejenisnya itu makan sampah supaya bersih lautnya. Nah, gobloknya kita ikut makan juga. Maka itu kenapa orang jadi sakit kalau makan itu, karena sampah masuk ke tubuh kita. 6 tahun terakhir ini setelah banyak anak autis, sudah tahu kata autis? Salah satu penyebab besar 60% penyebab autis adalah logam-logam yang dimakan ibu hamil dari kerang-kerangan. Maka itu kenapa semua dokter ahli kandungan akan melarang ibu hamil makan kerang-kerangan dan sejenisnya. Logamnya terlalu banyak. Kenapa yang binatang berkuku belah nggak boleh dimakan juga? Karena Papa ciptakan binatang darat yang berkuku belah itu juga sebagai vacuum cleaner. Maka itu makanan mereka sampah. Babi, anjing itu makanannya sampah. Tuhan ciptakan untuk membersihkan bumi ini. Jadi kalau saudara makan itu nggak berdosa, tapi cepat siapkan peti mati. Supaya kalau tiba-tiba stroke, keluarga nggak kerepotan, sudah ada peti matinya. Itu maksudnya. Jangan marah saya ngomong ini. Kenapa Papa kita melarang kita makan darah? Darah itu nggak boleh dimakan juga sama. Coba lihat. Ini zaman sekarang. Pada zaman dulu belum ada medis seperti itu. Kenapa kalau dokter mendiagnosa seorang pasien, setelah diagnosa luar nggak ketahuan penyakitnya, dokter nyuruh orang itu apa? Periksa darah. Kenapa? Dengar baik-baik. Ternyata penyakit manusia itu semuanya ngumpul di dalam darah. Tahun 80-an, kalau itu cari ayat nggak bisa dikotbahkan. Saya ketemu ayat ini, hebat sekali, saudara. Bagaimana Alkitab ini bukan cuma kitab suci agama. Saya nantang dan saya berani karena saya sudah buktikan bahwa seluruh buku tentang manajemen, tentang leadership, karangan siapa saja, bawakan kepada saya. Saya akan tunjukkan ayatnya di mana, poin-poin itu. Ternyata semua itu ada di Alkitab, saudara. Maka itu semangat sekali ketika gereja jadi agama Kristen. Karena agamanya bicara doktrin, bukan kebenaran. Renungkan itu. Maka itu kenapa saya cukup beda dengan banyak pendeta yang lain. Karena Roh Kudus mewahyukan saya kebenaran yang luar biasa. Saya nggak pernah bicara tentang agama, saya nggak pernah bicara tentang yang rohani-rohani, tidak. Saya bicara fakta sehari-hari, saudara.
Karena firman Tuhan ini up to date dan relevan. Kata waktunya adalah present tense. Sampai dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makan kami yang sesungguhnya kapan? Ada hari ini. Saya dulu pernah mikir, Papa, kenapa sih capek-capek? Kenapa nggak Papa bilang gini, berikanlah kepada kami makanan kami setahun yang akan datang sampai cukup. Sudah. Betul nggak? Pikir logika anak-anak. Tapi jawaban Papa adalah, aku hadir setiap hari dalam hidup. Hebat sekali. Maka itu soal keluarga juga jangan dianggap enteng. Kembali ke Yesaya 48. Jadi kalau dia mengajar dan menuntun, kita harus dengar ajarannya. Kita ikuti tuntunannya. Amin. Ayat yang ke-18. Kata pertama di ayat 18. Yesaya 48 cepat. Sekiranya saya menangis. Pertama kali Roh Kudus mewahyukan kata itu. Maka itu sudah saya tahu kata titik. Saya kalau baca Alkitab saya akan teliti. Sampai Anda baca, Anda seru titik, 2 titik, koma. Saya perhatikan. Karena betapa pentingnya ada arti semua. Kenapa saya menangis waktu Papa bicara kepada saya tentang kata sekira? Kalau ada kata sekiranya, itu memaksa atau tidak? Dari ayat itu saya belajar. Ternyata pendeta lebih galak dari Tuhan. Loh, ayo ngaku, iya atau tidak? Saya sering maksa, ayo, awas. Tuhan gak pernah gitu. Sekiranya, terserah kamu. Enak sekali. Sekiranya kamu. Hanya satu yang dia minta, memperhatikan dan mendengar. Betul? Apanya? Perintahnya. Maka 2 hal terjadi dalam hidup kita. Satu apa? Damai sejahtera akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Kedua apamu? Kebahagiaan. Akan seperti apa? Berlimpah seperti gelombang laut yang gak pernah berhenti. Kebahagiaan, damai sejahtera. Itu kebutuhan pokok manusia. Selama Singapura sedang merayakan ulang tahun kemerdekaannya, saya clipping koran-koran Singapura yang terbitan 16 Agustus. Menarik sekali. Headline, ternyata orang Singapura itu 20% lebih kena insomnia, nggak bisa tidur. 20% lebih. Nanti saya tunjukkan ya korannya. Manusia itu tidak dinilai berapa kekayaannya, apa gelarnya, apa kerjaannya. Di media Indonesia terus yang tanggal 19 Agustus. Manusia itu dinilai dengan cara tidurnya. Manusia sempurna, manusia normal itu tidurnya harus kayak bayi. Lelap betul. Ingat ntar malam ya, saya akan bacakan itu kepada saudara. Menarik sekali. Nah, saya tanya, tidurmu kayak apa? Harus 10 menit bangun. Tunggu 15 menit tidur lagi. Bangun lagi. Berarti saudara sedang melanggar ini. Maka kalau ada suami-suami yang sering jaga ngadepi istrinya, tapi takut kawin lagi, ya percuma, tetap dosa itu. Nggak mau cerai tapi nggak suka. Belajarlah jadi kepala yang baik dengan tubuh sendiri. Begitu pula tubuh sebagai istri. Kalau nggak suka, siapa yang sering kepala pusing? Capek bukan kalau kepala pusing terus, jengkel sekali. Saya apakan kepala itu? Pukuli. Cepat jawab. Pukuli. Benturan ke dinding. Ayo cepat jawab, diapain? Dipijit, ya diterima. Maafkan kepalanya sendiri kok. Kepala sering pusing dalam urusan syaraf. Lehernya yang salah. Kenapa lehernya penopangnya kepala? Siapa lehernya? Istri. Kalau lehernya goyang terus ya pusing gitu suaminya itu. Berarti semua kembali kepada tubuh kita. Maka hubungan suami istri akan aman betul. Dan itu luar biasa. Sampaikan ini kepada semua orang. Supaya semua orang hidup dalam damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati.